Nama saya Risa Meriska dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1C. Video kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Di sini kalian ada yang udah tahu belum apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Jika belum, maka tonton video aku berikut ini. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat, tujuan, dan masalah-masalah mendasar dalam pendidikan. Ini bukan hanya tentang metode mengajar atau kurikulum, tetapi lebih dalam, yaitu tentang mengapa kita mendidik dan untuk apa. Ada pula tujuan dari filsafat pendidikan, yaitu memberikan dasar-dasar filosofi untuk praktik pendidikan, termasuk perumusan tujuan, metode, dan kurikulum. Filsafat pendidikan membantu para pendidik untuk memahami hakikat pendidikan manusia sebagai subjek didik serta hubungan antara pendidik dengan nilai-nilai norma yang berlaku pada masyarakat. Dalam aliran-aliran filsafat pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran yang mengedepankan pentingnya ide dan pikiran sebagai realitas tinggi. Yang kedua adalah realisme. Berbeda dengan idealisme, realisme yaitu berpendapat bahwa realitas itu objektif dan terlepas dari pikiran manusia. Dan yang ketiga ada perennialisme. Aliran itu berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai abadi dan universal yang relevan sepanjang masa. Dan yang keempat ada esensialisme yang menekankan pentingnya menyampaikan pengetahuan dasar dan keterampilan yang esensial bagi kehidupan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama kelompok, manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dan manajemen pendidikan juga memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, baik secara efektif maupun efisien. Di ruang lingkup manajemen, yaitu ada manajemen kurikulum, personalia, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, administratif dan tata laksana pendidikan, dan hubungan masyarakat. Pembagian manajemen yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen puncak, top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, dan key executive. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Dan yang ketiga yaitu ada manajemen pelaksanaan atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Berikut ini adalah gambar pembagian manajemen. Nah, itulah tadi video penjelasan dari saya. Dan untuk mengukur pemahaman kalian tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya memiliki kuis yang ada di deskripsi video. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih semuanya dan bye-bye.